Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang apa itu HPLC, bagaimana prinsipnya, terus jenis-jenisnya apa saja, dan aplikasi di industrinya apa saja. Semoga uh, presentasi kali ini dapat meningkatkan wawasan kita, serta dapat menambah beberapa pengetahuan kita. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, izinkan kita untuk memperkenalkan diri dari saya dulu ya. Nama saya Muhammad Tirama Syabani, NIM saya 2219110. Saya Arlita Rahmayurdiana dengan NIM 2219038. Saya Nabila Firliana Maudi dengan NIM 2219121. Saya Vidya Diva Febrinda dengan NIM 2219180. Saya Zahratul Hayati Amalia dengan NIM 2219185. Saya Lasna NIM 29046. Oke, next. Nah, apa itu sih HPLC? Nah, HPLC ini merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk menentukan komponen yang berada dalam sampel dengan metode pemisahan komponen berdasarkan interaksi antar komponen dalam sampel yang dibawa oleh fase gerak ke dalam fase diam yang berada di kolom. Nah, prinsip dari HPLC ini gimana sih? Prinsip HPLC ini pada dasarnya pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Nah, alatnya terdiri dari kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Campuran analit akan terpisah berdasar kepolaran dan kecepatan untuk sampai ke detektor. Itu waktu retensinya akan berbeda. Nah, hal ini teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah nanti ketika di readout, ketika setelah detektor. Next. Di sini kita ada video bagaimana prinsip kerja dari HPLC ini. Dilihat. Ya begitu ya prinsip dari kerja HPLC-nya. Prinsip HPLC itu termasuk dalam adsorpsi. Oke, lanjut untuk materi selanjutnya. Yang kedua itu ada jenis-jenis HPLC. Yang pertama itu ada yang berdasarkan mode pemisahan. Yang pertama itu ada kromatografi normal, terus ada kromatografi terbalik. Nah, semuanya ini sama-sama metode pemisahan. Yang berbeda itu hanya komponen antara fase diam dan fase geraknya. Nah, untuk kromatografi normal itu fase diamnya itu bersifat polar dan fase geraknya itu bersifat nonpolar. Sedangkan untuk kromatografi terbalik itu fase diamnya bersifat nonpolar dan fase geraknya itu bersifat polar. Next. Yang kedua itu ada berdasarkan prinsip pemisahan. Nah, ini ada 5 jenis. Yang pertama itu ada adsorpsi, di mana pemisahan ini tuh menggunakan metode adsorpsi, di mana zat terlarut akan terserap di permukaan fasa diam. Nah, fasa diam yang biasa digunakan itu
silika gel, dan alumina. Yang kedua itu ada kromatografi pertukaran ion, di mana pada pemisahan ini sampel itu harus bersifat ionik dan fasa diam itu harus memiliki muatan yang berbeda dengan sampel agar terjadi pertukaran ion. Nah, yang ketiga itu ada kromatografi pasangan ion. Nah, di mana fasa diamnya itu harus bersifat non-polar ataupun netral agar si sampel yang bermuatan ion itu berpasangan dengan fasa diamnya. Nah, yang keempat itu ada kromatografi eksklusi ukuran. Nah, pemisahan ini itu menggunakan sampel yang memiliki berat molekul yang berbeda dengan fasa diamnya. Yang biasa nah, pada metode ini biasanya yang digunakan untuk fasa diam itu silika gel ataupun polimer. Next. Yang kelima itu ada kromatografi afinitas. Nah, pemisahan ini tuh dapat terjadi karena adanya interaksi-interaksi biokimia yang sangat spesifik. Nah, pada fasa diamnya itu mengandung gugus-gugus molekul yang hanya dapat menyerap sampel jika ada kondisi-kondisi yang terkait dengan muatan dan sterik tertentu pada sampel yang sesuai. Yang keenam itu ada kromatografi kiral. Nah, pemisahan ini itu digunakan untuk senyawa kiral. Pada fasa diamnya dibuat dengan menempelkan senyawa kiral pada permukaan penyangga akiral seperti silika gel. Selanjutnya, yang ketiga itu berdasarkan teknik elusi. Ada isokratik dan ada gradien. Nah, elusi isokratik itu fasa geraknya itu tetap konstan konsentrasinya sepanjang waktu analisis, sedangkan gradien konsentrasi fasa geraknya itu akan berubah selama waktu analisis. Next. Nah, yang keempat ini ada yang berdasarkan skala operasi. Ada dua, yaitu analitik dan juga preparatif. Di mana analitik ini bertujuan untuk memisahkan komponen-komponen pada sampel, sedangkan preparatif itu digunakan untuk mengisolasi atau memurnikan sejumlah zat dari suatu sampel. Next. Yang kelima itu ada berdasarkan tipe analisis, ada kualitatif, dan ada kuantitatif. Nah, ini tuh dibedakan berdasarkan tujuannya. Nah, untuk kualitatif ini tujuannya itu untuk mengidentifikasi komponen apa aja yang ada di dalam suatu sampel dan juga komposisinya. Sedangkan kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi dari suatu zat ataupun jumlah senyawa tertentu yang ada di suatu sampel. Nah, untuk selanjutnya ada instrumentasi HPLC. Yang pertama ada solvent reservoir, berfungsi untuk menampung fasa gerak yang akan dialirkan ke dalam kolom dengan bantuan pompa. Nah, syarat fasa gerak yang baik untuk kromatografi cair adalah viskositasnya rendah, kemurniannya yang tinggi atau tidak terkontaminasi, tidak menginterferensi sinyal detektor, kemudian dapat bercampur dengan fasa gerak yang lain. Kemudian ada pompa. Pompa berfungsi untuk mendorong fasa gerak pada kromatografi cair pada laju aliran tertentu, dinyatakan dalam mililiter per menit. Syarat pompa yang digunakan yaitu tekanan yang dihasilkannya tinggi, biasanya 400 hingga 600 bar. Kemudian memberikan kecepatan aliran 0,1 sampai 10 ml per menit. Kemudian alirannya terkontrol dan tekanannya selalu tetap dan komponen instrumennya tahan korosi. Jenis-jenis pompa ada pompa piston timbal balik, pompa pergeseran, pompa pneumatik, dan seluruh pompa ini dikontrol oleh komputer dalam pengoperasiannya. Kemudian yang ketiga ada injektor. Injektor berfungsi untuk memasukkan atau mengalirkan sampel cairan ke dalam aliran fase gerak untuk dianalisis.
Nah, selanjutnya yang keempat ada kolom. Kolom itu dalam kromatografi itu dianggap sebagai jantungnya kromatografi. Kolom berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu sampel. Nah, kolom yang digunakan dalam HPLC ini berisikan partikel kecil. Partikel kecil di dalam kolom itu biasanya disebut packing. Nah, packing itu biasanya berisikan silika gel karena bentuk partikelnya, sifat permukaannya, dan struktur porinya yang memberikan pemisahan yang baik. Namun selain silika gel, ada bahan lain yang digunakan. Misalnya alumina, polistirena divinil benzena sintesis, atau sebuah resin penukar ion. Next. Nah, selain kolom yang berfungsi untuk sebagai pemisahan, terdapat juga kolom penjaga. Nah, kolom penjaga ini berfungsi untuk menyingkirkan kontaminan dalam eluen dan matriks sampel serta memperpanjang masa pakai kolom analitik. Kolom analitik ini kolom pemisahan tadi ya. Nah, selain kolom penjaga juga ada termostat kolom. Termostat kolom ini berfungsi untuk menjaga suhu operasi kolom analitik. Adapun cara memilih kolom dalam HPLC itu bergantung pada polar non-polarnya kolom tersebut, ukuran pori-pori kolom, dan panjangnya kolom. Polar dan non-polarnya kolom tersebut akan menentukan hasil pemisahan komponen yang kita lakukan. Ketika kita salah memilih sifat dari kolom yang kita gunakan, maka kemungkinan pemisahan yang terjadi tidak optimal. Nah, selanjutnya ukuran pori-pori. Ukuran pori-pori ini sangat berpengaruh dalam pemisahan, dan juga ukuran pori-pori ini sangat berpengaruh untuk menahan pompa. Untuk menahan pompa yang bertekanan tinggi dibutuhkan ukuran pori-pori yang sangat kecil. Nah, selanjutnya panjang kolom. Panjang kolom ini semakin panjang kolom, maka pemisahan akan semakin bagus. Namun panjang kolom ini harus diikuti dengan ukuran pori-pori si kolom tadi. Nah, next. Selanjutnya yang kelima ada detektor. Nah, detektor ini berfungsi untuk mengukur jumlah molekul-molekul. Terus detektor menyediakan output ke dalam komputer. Terus detektor juga dipilih berdasarkan analit atau sampel yang terdeteksi. Adapun jenis-jenis detektor, yang pertama ada UV vis dan DAD, elektrokimia, fluorescence, dan MS. Jenis detektor yang sering digunakan itu UV vis. Kenapa? Karena sistem yang digunakannya itu terbilang cukup sederhana. Next. Yang keenam dan yang terakhir itu ada data processing unit. Sistem data yang berfungsi untuk mengontrol semua perintah alat HPLC. Terus komputer mengambil sinyal data detektor dan menggunakannya untuk menentukan waktu retensi komponen sampel sebagai analisis kualitatif dan waktu retensi jumlah sampel sebagai analisis kuantitatif. Konsentrasi setiap komponen yang terdeteksi dihitung dari luas dan ketinggian puncak. Next. Selanjutnya ada troubleshooting HPLC. Yang pertama itu ada baseline noise. Jadi baseline noise ini biasanya terjadi karena selama injeksi ada masalah pada fase gerak atau terdapat gelembung udara pada sistem yang menyebabkan laju irregular. Next. Yang kedua, troubleshooting HPLC yang kedua ada masalah gelembung udara. Nah, untuk mencegahnya itu yang pertama dilakukan pengecekan secara rutin, pengecekan detektor, dan mengecek lingkungan seperti sumber arus dan radio. Next. Troubleshooting HPLC yang ketiga itu ada peak fronting dan tailing. Nah, peak fronting ini terjadi jika kolomnya overload dan apabila channel pada fase padatnya. Untuk peak tailing biasanya terjadi itu karena fase diamnya terdegradasi, adanya material yang ikut terelusi, dan tidak bersih volume fault-nya atau formasi di awal kolom. Next, yang keempat ada ghost peak. Ghost peak ini terjadi karena kontaminasi pada kolom, elusi analat dari running alat sebelumnya. Nah, pencegahannya itu bisa
dilakukan dengan mengganti dan mencuci kolom dan menggunakan waktu running yang lebih lama. Next. Yang kelima ada ghost peak dan noise baseline acak. Nah, ghost peak dan noise baseline acak ini biasanya muncul karena perbedaan pelarut preparasi dan fase gerak. Juga kadang ditemukan noise baseline acak yang mirip dengan ghost peak. Next. Yang keenam yang troubleshooting HPLC yang terakhir yaitu puncaknya terpecah. Nah, penyebabnya itu karena volume sampel yang terlalu besar, injeksi yang terlalu lama, serta jalur injektor yang tidak tersapu bersih. Nah, cara mengatasinya itu, yang pertama digunakan pelarut yang lebih lemah, mengganti injektor yang kotor, dan ganti frit, tambahkan penyaring, lalu saring sampel. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan HPLC. Untuk kekurangan HPLC, yang pertama larutan harus dicari terlebih dahulu kesediaannya. Yang kedua hanya bisa digunakan untuk asam organik. Ketiga harus mengetahui kombinasi yang optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusi. Yang keempat harganya mahal. Untuk kelebihan HPLC, yang pertama volume sampel kecil. Dapat menganalisis sampel yang kecil kuantitasnya. Yang kedua waktu analisis yang relatif singkat. Yang ketiga mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran. Yang keempat tercapainya pemisahan yang memuaskan pada kolom. Selanjutnya ada aplikasi HPLC. Pada bidang farmaseutika, analat yang dipisahkan adalah antibiotik, steroid, dan analgesik. Pada bidang biokimia, analat yang dipisahkan asam amino, protein, karbohidrat, dan lipid. Pada bidang produk makanan, analat yang dipisahkan adalah pemanis buatan, antioksidan, dan aflatoksin. Pada bidang industri kimia, analat yang dipisahkan ada surfaktan dan pewarna. Pada bidang polutan, analat yang dipisahkan adalah pestisida, fenol, dan PCB. Ya, demikian dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan dan informasi tentang HPLC bagi teman-teman kita. Dan apabila ada pertanyaan dan diskusi yang ingin disampaikan, bisa di lewat kolom komentar. Dan kekurangan kita, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.